Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiil ulumi wal hikam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Amma ba'd. Yang saya hormati wabil khusus sahibul bait, keluarga besar Bapak Haji Wibisono, yang saya hormati Bapak Ketua RT 06 RW 07, yang saya hormati Ibu Ustazah Sri Haryati, dan juga yang saya hormati para Ibu Hajah. Amin. Ya, insya Allah mudah-mudahan juga yang lain yang sebelum haji ya, insya Allah segera menyusul, dan nanti juga daftar saya juga boleh. Ya, mudah-mudahan kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan semuanya pada malam ini kita sama-sama dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari sama-sama kita ungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillah, bahwasanya pada malam hari ini kita masih mendapatkan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Allah berikan panjang umur kepada kita sehingga pada malam hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di majelis ini dalam rangka kita acara tawakufan tawakufan, yaitu penutupan sementara majelis taklim An-Nisaun Munajah, karena insya Allah sebentar lagi kita akan bertamu kepada suatu bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang dimana setiap amal kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang penuh dengan rahmatnya Allah, bulan yang penuh juga dengan ampunan Allah, yakni bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segala apa yang kita harapkan nantinya untuk menghadapi bulan suci Ramadan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Lalu sekalian rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat serta salam selanjutnya mari sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallam. Ibu sekalian rahimakumullah, tadi di mukadimah sudah saya sampaikan tentang sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi man fariha
bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, padahal ya di puasa itu kita disuruh lapar-lapar, suruh nahan rasa lapar dan dahaga, pada siang hari nggak boleh minum, nggak boleh makan, tapi kok suruh senang gitu. Kenapa itu? Kenapa Bu? Kenapa? Kenapa dengan datangnya bulan suci Ramadan kita harus bergembira? Karena di bulan suci Ramadan itu tadi, bahwa segala amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, termasuk diantaranya adalah melaksanakan ibadah puasa di siang hari, menahan rasa lapar dan dahaga, pahalanya langsung dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Selanjutnya, bahwasanya apa sih tujuan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dianjurkan kita melaksanakan ibadah puasa, yakni sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah sering kita dengar, yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi yang disuruh puasa siapa Bu? Orang yang beriman. Orang yang beriman. Meskipun dia ngaku sebagai seorang muslim, tetapi kalau dia tidak beriman atau dia tidak mau melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka imannya perlu dipertanyakan. Jadi sangat istimewa ajakan Allah ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Orang-orang sebelum kamu itu siapa? Yang orang-orang zaman terdahulu pun juga sudah menjalankan ibadah puasa. Supaya apa? Supaya la'allakum tattaqun, agar kalian semua itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang bertakwa itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimuliakan di dunia dan juga dimuliakan nanti di akhirat. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisiku, kata Allah, adalah orang-orang yang bertakwa. Lalu sekalian rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan puasa di samping kita dianjurkan oleh Allah melaksanakan ibadah puasa pada siang hari, menahan rasa lapar dan dahaga, dan juga tidak boleh untuk melakukan hubungan suami istri meskipun halal, ya. Di bulan suci Ramadan itu ketika siang hari hubungan suami istri pun juga diharamkan. Di samping itu juga banyak amal-amal ibadah yang harus kita lakukan, yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan, karena setiap amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan pahalanya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kita mengerjakan sholat tarawih, kita banyak tadarus Al-Quran, kita banyak-banyak bersedekah, dan juga masih banyak amalan-amalan yang lainnya, di antaranya dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Intinya adalah di bulan puasa itu kita harus memperbanyak untuk pandai-pandai menahan nafsu kita, hawa nafsu kita. Yang siang hari nggak boleh makan, kita tahan. Yang siang hari nggak boleh minum, kita tahan. Yang siang hari nggak boleh berhubungan suami istri, juga kita tahan. Dan waktunya ditentukan dari mulai terbit fajar sampai menjelang waktu maghrib. Demikian. Kemudian selanjutnya ada sekalian suatu amalan di bulan suci Ramadan yang menjadikan kita itu sangat dirindukan oleh surganya Allah. Apa Bu? Apa? Tahu? Ya, Pak Alis. Tahu nggak? Al jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin. Jadi surga itu merindukan kepada empat golongan manusia, di antaranya orang yang berpuasa. Bulan Ramadan. Yang pertama siapa? Yang pertama yang sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, talil Quran, yaitu orang yang banyak membaca Al-Quran. Di samping banyak baca Al-Qurannya, juga Al-Quran itu dikaji, dipelajari, dicermati, ditadaburi dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di Al-Quran bagaimana kita hidup berinteraksi sosial dengan keluarga, dengan tetangga, dengan masyarakat juga ada. Bagaimana caranya kita bermuamalah juga ada. Semuanya ada dalam Al-Quran. Maka barang siapa yang banyak membaca Al-Quran, itu termasuk orang yang sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua siapa? Orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hafidhil lisan, yakni orang yang selalu menjaga lisannya. Sampai ada sebuah hadis yang menerangkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, artinya apa beriman kepada hari akhir? Yakni bahwa nanti setiap apa yang kita ucapkan amalan di dunia ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, falyaqul khairan aw liyasmut. Apabila kita tidak bisa bicara yang baik, maka lebih baik diam. Terlebih pada bulan suci Ramadan. Jangan menggunjing kepada tetangga, kepada tetap berteman, jangan mengumpat dan lain sebagainya. Apa-apa yang diakibatkan oleh mulut kita, itu kita usahakan kita jaga. Lebih baik tadi, yakni di bulan suci Ramadan, mulut kita gunakan untuk berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran dan zikir-zikir yang lainnya. Kemudian yang ketiga siapa? Orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Artinya apa? Kita bersedekah, memberikan takjil kepada orang yang berpuasa, itu pahalanya sangat luar biasa insyaallah Subhanahu wa taala. Maka apabila di bulan puasa itu kita diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pelitlah, jangan pelit gitu. Berbagilah kepada saudara kita, berbagilah kepada orang-orang yang berpuasa, ya, terlebih mereka yang di saat bulan puasa itu kekurangan lah
masalah daripada kehidupannya, sehingga kadang-kadang ada saudara kita yang untuk berbuka saja nggak ada istilahnya. Jadi itu kalau kita diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, kemudian kita mau berbagi untuk memberikan sedekah dengan memberikan takjil, memberikan makan kepada orang yang lapar, orang yang berpuasa, itu pahalanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, siapa orang yang sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni wa tasumu Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Makanya sampai ada sebuah hadis yang menerangkan, apabila boleh aku usul ya Puasa seterusnya. dan dibolehkan untuk usul itu, maka aku ingin supaya setiap bulan itu menjadi bulan suci Ramadan, karena sangat agungnya bulan suci Ramadan, karena sangat besarnya pahala-pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Demikian Bu ya. Itu singkat yang saya sampaikan. Pertama, ya tujuan kita berpuasa adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam menghadapi akan datangnya bulan suci Ramadan, kita harus dengan rasa hati yang gembira tadi. Kemudian ada 4 golongan manusia yang diridhoi oleh surganya Allah. Pertama, orang yang baca Al-Quran, yang kedua orang yang menjaga lisan, yang ketiga orang yang banyak bersedekah, kemudian yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan daripada 4 golongan tersebut kita semuanya akan bisa untuk melakukannya, melaksanakannya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Makanya ketika nanti datang bulan Ramadan, biasanya ibu-ibu ya mungkin dengan secara bersama-sama atau dengan cara masing-masing membaca tadarus Al-Quran di siang harinya, kemudian di malam harinya, yang tidak halangan untuk ibu-ibu bisa bersama-sama sholat tarawih berjamaah di masjid. Sebelumnya kita menyiapkan takjil pada keluarga kita di rumah untuk berbuka puasa. Demikian Bapak Ibu sekalian, apa yang sedikit dapat saya sampaikan tentang bagaimana kita harus menghadapi bulan suci Ramadan itu dengan sukacita, dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya kita semuanya mudah-mudahan menjelang Ramadan ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir doa ya. Terakhir, mari sama-sama kita berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak-anak kita, semuanya daripada saudara-saudara kita, ketika nanti datangnya bulan suci Ramadan, Allah senantiasa berikan kesehatan, berikan kemurahan rezeki, berikan keberkahan hidup, sehingga dapat untuk melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin, wa tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب وقت النزع إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا
والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني. يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني. يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا فضلك عمن سواك. اللهم صل على نور الأنوار وسير أسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآل الأظهر وأصحابه الأحيار عدد نعم وفضاله. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله بعدد أنواع الرزق والفتوحات يا بشيط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. ابسط علينا رزقا حلالا كثيرا واسعا من كل جهة من خزائن غيبك بمقض فضلك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لقد أمرتنا بالدعاء فهذا الدعاء وعدتنا بالإجابة ونحن ننتظر الإجابة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتكم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب العالمين ويا مجيب السائلين وعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Coba Bapak sekalian, tausiah yang disampaikan Pak Ustadz Ali, mudah-mudahan ilmu yang telah diberikan kita semuanya mudah-mudahan kita bisa amalkan di waktu bulan puasa nanti. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Dan dari saya sekian, kalau ada kata-kata saya yang salah dan bagi salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.